Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling legendaris dari tanah Jawa. Cerita yang melahirkan mahakarya arsitektur kuno yang megah, Candi Prambanan. Ya, kita akan mengupas tuntas legenda Roro Jonggrang dan 1000 candinya. Tapi, kita nggak akan berhenti di situ. Kita juga akan mencari tahu apa kata sejarah dan arkeologi tentang semua ini. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu antara mitos dan fakta. Kisah ini dimulai pada abad ke-9 di Kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka yang bijaksana. Sang Prabu memiliki seorang putri yang kecantikannya tiada tara. Namanya Putri Roro Jonggrang. Di sisi lain, ada Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso, seorang pangeran yang sakti mandraguna dan berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara dua kerajaan ini. Dalam pertempuran sengit, Bandung Bondowoso berhasil menaklukkan Kerajaan Prambanan dan membunuh Prabu Baka. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam istana, matanya terpaku pada kecantikan Roro Jonggrang. Seketika, rasa cinta dan hasrat untuk memiliki sang putri menguasai dirinya. Bandung Bondowoso pun melamar Roro Jonggrang. Tentu saja, sang putri sangat membencinya. Bagaimana mungkin ia menikah dengan pembunuh ayahnya? Tapi, menolak lamaran seorang pangeran sakti yang baru saja menaklukkan kerajaannya bukanlah pilihan yang bijak. Maka, dengan kecerdikannya, Roro Jonggrang mengajukan sebuah syarat yang ia yakini mustahil untuk dipenuhi. "Aku bersedia menjadi istrimu," kata Roro Jonggrang. "Tapi ada 2 syarat. Pertama, buatkan aku sebuah sumur yang dalam, namanya Sumur Jalatunda. Dan yang kedua, bangunkan aku 1000 candi, hanya dalam waktu 1 malam." Bandung Bondowoso, dengan kesaktiannya, menyanggupi syarat itu tanpa ragu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mulai menggali sumur. Dalam sekejap, Sumur Jalatunda pun selesai. Roro Jonggrang kemudian meminta Bandung Bondowoso untuk turun ke dalam sumur itu untuk memeriksanya. Begitu Bandung Bondowoso berada di dasar sumur, Roro Jonggrang memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun sumur itu dengan batu, berharap bisa mengubur sang pangeran hidup-hidup. Tapi, Bandung Bondowoso bukanlah orang biasa. Dengan amarah yang meluap-luap, ia berhasil keluar dari timbunan batu itu. Ajaibnya, rasa cintanya pada Roro Jonggrang tidak luntur. Ia malah semakin bersemangat untuk memenuhi syarat kedua. Saat malam tiba, Bandung Bondowoso memanggil bala bantuan gaibnya, pasukan jin dan makhluk halus. Ribuan makhluk tak kasat mata itu bekerja dengan kecepatan kilat, membangun candi satu persatu di bawah komando sang pangeran. Melihat dari kejauhan, hati Roro Jonggrang mulai cemas. Pembangunan candi berjalan begitu cepat, dan fajar masih jauh. 1000 candi itu benar-benar akan selesai sebelum matahari terbit. Kepanikan melanda sang putri. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia membangunkan para dayang di istana, dan memerintahkan mereka untuk melakukan 2 hal. Menumbuk lesung padi, dan menyalakan api besar di sisi timur. Seolah-olah fajar telah menyingsing. Suara lesung yang bertalu-talu dan cahaya kemerahan di ufuk timur membuat para ayam jantan terkecoh. Mereka pun mulai berkokok, menyambut pagi yang datang lebih awal. Mendengar kokok ayam dan melihat semburat fajar palsu, pasukan jin pun ketakutan. Mereka mengira pagi telah tiba dan matahari akan segera terbit. Seketika, mereka menghentikan pekerjaan dan menghilang kembali ke alamnya. Bandung Bondowoso sangat murka ketika menyadari ia telah ditipu. Ia segera menghitung jumlah candi yang telah selesai dibangun. 999, hanya kurang 1 candi lagi. Dengan amarah yang membara karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang. "Kau telah berbuat curang, Roro Jonggrang. Jika kurang 1 candi, maka kaulah yang akan melengkapinya menjadi 1000. Seketika, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Tubuh sang putri perlahan-lahan berubah menjadi batu. Jadilah ia arca yang menggenapi candi ke-1000, arca Dewi Durga, yang hingga kini bisa kita lihat di dalam salah satu candi utama di Kompleks Candi Prambanan. Itulah legenda yang kita kenal turun-temurun. Cerita tentang cinta,
pengkhianatan, dan kutukan yang abadi. Tapi, pertanyaannya, apakah cerita ini benar-benar terjadi? Mari kita beralih dari dunia dongeng ke dunia fakta sejarah. Kompleks Candi Prambanan, yang juga dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang oleh masyarakat setempat, sebenarnya dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Ini bukan dibangun dalam satu malam oleh jin, melainkan proyek besar yang memakan waktu bertahun-tahun, melibatkan ribuan pekerja, arsitek, dan seniman. Tujuan pembangunan candi ini adalah sebagai persembahan untuk Trimurti, tiga dewa utama dalam agama Hindu. Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang penghancur. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Mataram kuno pada masa itu menganut agama Hindu, Siwa. Pembangunan candi ini juga sering diartikan sebagai simbol kembalinya kekuasaan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu setelah sebelumnya wilayah ini dikuasai oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Lalu, bagaimana dengan tokoh-tokoh dalam legenda? Apakah Prabu Baka, Roro Jonggrang, dan Bandung Bondowoso benar-benar ada di dekat Candi Prambanan? Sekitar 2 km ke arah selatan, ada sebuah situs arkeologi bernama Keraton Ratu Boko. Nama Ratu Boko sendiri, dalam bahasa Jawa, berarti Raja Bangau, yang diyakini merupakan perubahan dari nama Prabu Baka, prasasti Abhaya Giriwihara, yang ditemukan di situs ini. Bertanggal 792 Masehi, menyebutkan seorang raja bernama Tejah Purnapane Panamkarana, atau Rakai Panangkaran dari dinasti Shailendra. Ia membangun sebuah wihara di atas bukit itu. Jadi, Prabu Baka kemungkinan adalah interpretasi masyarakat lokal terhadap tokoh raja yang pernah berkuasa di bukit tersebut. Sedangkan untuk Roro Jonggrang, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan nama putri ini. Namanya secara harfiah berarti gadis ramping. Sosoknya lebih merupakan personifikasi dari arca Dewi Durga Mahi Sasuramardini yang ada di dalam candi utama, Siwa. Arca ini menggambarkan Dewi Durga yang sedang mengalahkan raksasa banteng, sebuah simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan. Masyarakat lokal kemudian merangkai cerita bahwa arca cantik ini adalah perwujudan dari seorang putri yang dikutuk. Bagaimana dengan Bandung Bondowoso? Nama ini juga tidak ditemukan dalam catatan sejarah kerajaan manapun. Para ahli sejarah menduga cerita ini adalah sebuah alegori atau kiasan politik Bandung Bondowoso yang sakti dari kerajaan. Pengging mungkin melambangkan kekuatan dinasti Shailendra yang beragama Buddha dan berhasil menaklukkan beberapa wilayah kekuasaan dinasti Sanjaya. Pertarungan antara keduanya adalah gambaran dari persaingan politik dan budaya antara dua kekuatan besar di Jawa pada masa itu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa legenda Roro Jonggrang adalah sebuah cerita rakyat atau dongeng yang diciptakan untuk menjelaskan asal-usul Candi Prambanan dan situs Ratu Boko dengan cara yang mudah diingat dan dramatis. Cerita ini menyatukan elemen-elemen yang ada di sekitarnya kompleks candi yang besar, reruntuhan istana di atas bukit, dan sebuah arca dewi yang megah ke dalam satu narasi yang utuh dan menarik. Legenda ini adalah cara nenek moyang kita untuk memahami dan memberikan makna pada peninggalan megah yang mereka lihat. Jauh setelah fungsi asli dari bangunan itu dilupakan, seiring berjalannya waktu dan pergantian keyakinan. Kisah Roro Jonggrang mengajarkan kita banyak hal tentang kecerdikan, tentang bahaya menyimpan dendam, dan tentang bagaimana sebuah mahakarya bisa melahirkan cerita yang hidup melampaui zaman. Di satu sisi, kita punya fakta sejarah yang mengagumkan tentang kehebatan teknologi dan peradaban nenek moyang kita. Di sisi lain, kita punya legenda yang kaya akan imajinasi dan nilai-nilai budaya. Keduanya, baik fakta maupun legenda, suma-suma berharga. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, yang membentuk identitas dan kekayaan warisan budaya Indonesia. Candi Prambanan bukan hanya sekumpulan batu yang diukir dengan indah, tapi juga sebuah panggung abadi, tempat cerita dan sejarah bertemu. Jadi, saat kalian berkunjung ke Candi Prambanan dan berdiri di hadapan arca Dewi Durga, kalian bisa memilih. Apakah kalian melihat seorang putri yang dikutuk?
atau sebuah mahakarya seni yang melambangkan kemenangan Dharma? Mungkin jawabannya adalah keduanya, dan itulah yang membuat tempat ini begitu magis. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga perjalanan kita antara mitos dan fakta Roro Jonggrang tadi bisa menambah wawasan kalian. Apa ada legenda lain yang ingin kalian kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.